Michael Schumacher tidak diragukan lagi merupakan salah satu pembalap terbaik di F1 dengan semua gelar dan rekor yang ia pegang. Ia total mengkoleksi 7 kali juara dunia dan 91 kemenangan yang bertahan sampai tahun 2020 sebelum disamakan oleh Lewis Hamilton. Tapi tentu, seorang legenda tidak lengkap tanpa sisi gelap yang menghiasi di sepanjang karirnya. Schumi selain dikenal sebagai pembalap dengan segudang trofi dan prestasi, tapi ia juga populer sebagai pembalap yang gemar melakukan aksi-aksi tengil serta kontroversial, terutama pada saat-saat mendesak. Bagi fans F1 lama yang mengikuti balapan jadaran ini sejak era 90-an, pasti sudah paham betul dengan sisi nakal dari Michael Schumacher, terutama pada masa-masa awal karirnya bersama Benetton dan Ferrari. Sebagai nostalgia, kami akan merangkum beberapa kontroversi yang pernah dilakukan oleh Schumi sepanjang karirnya di F1. Simak videonya sampai habis. Salah satunya skandal Michael Schumacher adalah skandal tikungan Raskas atau Raskas Gate di GP Monaco tahun 2006. Menjelang akhir kualifikasi, Schumi berhasil menjadi peraih waktu tercepat dan menjadi kandidat kuat untuk pole position. Tapi posisinya terancam karena rivalnya saat itu, Fernando Alonso, yang memimpin klasemen sementara, sedang menggila dan berpeluang besar untuk mencatat lap yang lebih cepat dari Schumi. Sadar posisinya ada di depan Alonso dan ia tidak bisa memperbaiki catatan waktunya, Schumi yang masuk ke beberapa tikungan terakhir mulai melakukan aksi tengilnya. Schumacher tiba-tiba saja alami ban terkunci di tikungan Raskas dan nyaris saja menabrak tembok di exit tikungan. Bendera kuning akhirnya berkibar dan mengakibatkan Fernando Alonso gagal menyelesaikan lapnya dan Schumacher berhasil mengunci pole position. Walaupun Schumi mengelak jika ia sengaja membuat kesalahan di Raskas, tapi karena rasa curiga yang besar berupa timing dan momen yang sangat kebetulan, Ray Stewart akhirnya meluncurkan investigasi. Selain itu, banyak pembalap yang mengecam dan mengkritik Schumi yang bisa-bisanya melakukan kesalahan seperti pembalap pemula di Monaco. Setelah investigasi, Ray Stewart akhirnya memutuskan jika Schumi sengaja melakukan kesalahan dan menghukumnya untuk start dari urutan belakang di balapan esok harinya. Meskipun Schumi terus-menerus berkilah jika ia tidak melakukannya dengan sengaja, tapi kedok Schumi akhirnya dibongkar oleh rekan setimnya saat itu, Felipe Massa, yang mengatakan dalam sebuah wawancara jika memang benar Schumacher sengaja melakukan kesalahan di Raskas demi meraih pole. Dari 91 kemenangan yang diraih Michael Schumacher, mungkin trofi yang ia dapat pada GP Inggris tahun 1998 adalah salah satu yang paling kontroversial. Kondisi Schumi sedang terdesak saat itu karena ia tertinggal 6 poin dari rival abadinya, Mika Häkkinen, yang raih pole di race tersebut. Hujan yang turun sebelum race sempat mereda di awal balapan dan membuat Häkkinen melesat ketika start. Situasi berubah 180 derajat ketika hujan deras kembali turun di lap ke-16. Pada lap ke-44, Häkkinen yang sudah unggul jauh dari Schumi membuat kesalahan dan melintir keluar trek yang merusak sayap depannya. Nasib apes kembali menghampiri Häkkinen dengan safety car yang keluar karena kondisi sirkuit yang tidak aman dan membuat gap jauhnya dengan Schumi hilang seketika. Balapan dimulai lagi pada lap ke-50, dan 2 lap kemudian Schumacher berhasil menyalip rivalnya itu untuk ambil alih pimpinan lomba. Drama dimulai ketika Schumi dihukum penalti 10 detik karena menyalip Alexander Wurz saat safety car. Pengumuman hukumannya dilakukan pada lap ke-58 atau 2 lap menjelang finish. Karena tidak tahu apakah itu adalah penalti waktu 10 detik yang akan ditambahkan ke waktu balapannya atau penalti stop and go, Ferrari memutuskan memasukkan Schumi ke pit di lap terakhir. Otomatis, Schumi menyentuh garis finish di pit lane sebelum sampai ke garasi timnya. Hasilnya, Schumacher ditetapkan sebagai pemenang di tengah kebingungan yang melanda saat itu. McLaren sudah pasti jadi tim paling panas dan paling marah kepada Ray Stewart serta FIA. Protes McLaren akhirnya percuma, karena ujung-ujungnya penalti 10 detik itu dibatalkan oleh Ray Stewart karena kesalahan prosedur yang janggal. Hukuman waktu 10 detik tersebut tidak bisa diterapkan untuk menghukum pelanggaran yang terjadi dalam 12 lap terakhir dan mereka dinilai terlambat dalam menginformasikan penalti kepada Ferrari. Schumacher tetap jadi pemenang GP Inggris dan hukumannya dibatalkan. Kemudian salah satu kontroversi yang melibatkan Michael Schumacher selanjutnya adalah team order. Tapi ini bukan team order sembarangan, karena menjadi salah satu instruksi tim paling brutal yang pernah diberikan di F1.
Pada GP Austria 2002, Rubens Barrichello yang sedang nyaman start dari pole position dan memimpin mayoritas balapan harus rela menyerahkan posisinya secara cuma-cuma kepada rekan setimnya Michael Schumacher sesaat sebelum finish. Drama ini sudah dimulai pada 10 lap jelang finish dengan Ferrari yang mulai memberikan instruksi yang mengisyaratkan Barrichello untuk melambat lewat pitboard mereka. Tapi instruksi itu terus-menerus diabaikan oleh pembalap Brasil tersebut, sampai akhirnya bos Ferrari, Jean Todt, turun tangan. Ia secara langsung dan secara belak-belakan menyuruh Barrichello untuk menyerahkan posisi pertamanya kepada Schumi. Barrichello sempat menolak, sebelum akhirnya diancam akan diputus kontrak oleh Jean Todt, dan kemudian ia memberikan posisi pertamanya kepada Schumi tepat sesaat sebelum garis finish. Perayaan podium menjadi aneh dan canggung, dengan Barrichello yang dipersilakan Schumi untuk naik ke podium tertinggi dan piala kemenangannya diserahkan kepadanya. Pada akhirnya, perayaan podium itulah yang dinilai menyalahi prosedur dan Ferrari dihukum denda karena itu. Tim order di F1 sendiri akhirnya dilarang oleh FIA sebelum diperbolehkan lagi pada musim 2010 oleh Ferrari lagi. Selain dikenal sebagai salah satu musim terkelam di F1, musim 1994 juga kita tahu sebagai tahun yang cukup kontroversial. Michael Schumacher yang saat itu punya reputasi sebagai pembalap muda yang agresif, merupakan kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia perdananya bersama tim Benetton. Tapi, datang ke balapan pamungkas di Adelaide, Schumi muda hanya terpaut 1 poin saja dari Damon Hill dari tim Williams yang juga mengincar titel dunia pertamanya. Selama balapan, mereka berdua saling mengejar dengan Schumi ada di depan Hill. Sampai pada lap ke-35, pembalap Jerman ini melebar dan sempat menyenggol tembok pembatas. Itu membuat Hill langsung mendekat tepat di belakangnya dan melakukan manuver di tikungan selanjutnya. Tapi, tiba-tiba Schumi langsung bergerak menikung dan insiden tak bisa dihindari. Mobil Schumacher menyenggol mobil Damon Hill dan terpental ke tembok. Schumi harus rela gagal finish, tapi kemudian Hill juga harus DNF karena suspensinya rusak berkat insiden tersebut. Michael Schumacher akhirnya berhasil mengunci gelar juara dunia pertamanya. Walaupun penuh kontroversi, tapi insiden itu akhirnya tak diinvestigasi lebih lanjut karena dinilai sebagai insiden balap biasa. Balapan pamungkas F1 musim 1997 di sirkuit Jerez dikenal sebagai salah satu aib terbesar dan paling memalukan bagi sang legenda Michael Schumacher. Saat itu ia sedang berduel dalam perebutan gelar juara dunia bersama pembalap Williams, Jacques Villeneuve. Drama dimulai pada lap ke-48, di mana Villeneuve mulai mendekat ke Schumi dan pembalap Kanada tersebut melakukan manuver overtaking di tikungan 6 atau dry side corner. Menjelang apex tikungan, posisi Villeneuve sudah sedikit ada di depan Schumi. Tapi tiba-tiba saja, pembalap Ferrari itu berbelok dan menabrakkan mobilnya ke mobil Villeneuve. Sayangnya, berbeda dari Adelaide musim 94, taktik kotor Schumi tersebut tidak bekerja dan alih-alih membuat rivalnya keluar balapan, justru Schumacher sendiri yang gagal finish karena suspensi depannya rusak alias senjata makan tuan. Villeneuve, walaupun sedikit alami kerusakan di mobilnya, ia berhasil lanjutkan balapan dan finish di posisi ketiga, sekaligus mengunci gelar juara dunia satu-satunya di F1. Sebelum balapan di Jerez dimulai, Presiden FIA saat itu, Max Mosley, menegaskan kalau siapapun yang berencana berbuat aneh-aneh untuk mempengaruhi gelar juara dunia, maka ia tak segan memberikan hukuman berat. Dan benar saja, walaupun insiden Schumi dan Villeneuve ditetapkan sebagai racing incident, tapi Max Mosley tidak senang dengan ulahnya. FIA kemudian memanggil Michael Schumacher dan menghukumnya diskualifikasi dari F1 musim 1997, yang membuat semua poinnya dihapus dan ia kehilangan posisi keduanya di klasemen. Kami membuat video ini hanya bertujuan untuk nostalgia dan tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan nama Michael Schumacher. Bagi kami, Schumi adalah legenda besar di F1 dan sosoknya sangat melekat serta berperan besar dalam petualangan masa kecil kita. Walaupun dalam perjalanan karirnya penuh dengan kontroversi, justru itulah yang membuat sosok Schumacher sebagai legenda yang sempurna di mata para penggemarnya dan berbeda dari pembalap-pembalap lainnya. Adakah momen-momen yang terlewat? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.